Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Halo Ternak. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana cara menetaskan telur yang bagus dengan daya fertil ataupun daya tetas yang tinggi. Oke teman-teman, kita mulai. Pertama-tama, sebelum kita menetaskan telur, ada baiknya kita seleksi telur yang bagus, yang dimana telur tersebut belum berumur sampai seminggu. Semakin lama telur itu akan menurunkan daya tetas. Selanjutnya, setelah terkumpul telur, baru telur tersebut kita timbang teman-teman. Itu berat minimal telur ayam KUB itu 50 gram sampai 65 gram. Kenapa? Dengan kalau tidak sampai 50 gram itu daya tetasnya rendah ataupun bahkan tidak bisa menetas karena terlalu kecil. Selanjutnya ketika lebih di atas 65 gram itu daya tetasnya juga rendah karena dia terlalu besar dan kemungkinan di dalam telur tersebut ada kuning telur yang kembar. Oleh karena itu kita harus mengambil antara 50 sampai 65 gram. Yang kedua, setelah kita timbang telur ada antara 50 sampai 65 gram. Langkah selanjutnya yang harus kita perhatikan ialah fumigasi ataupun sanitasi. Sanitasi artinya membersihkan bagian-bagian cangkang telur yang kotor teman-teman dengan, kalau kita di sini menggunakan disinfektan yang dengan merek Rodalon teman-teman. Oke, ini sudah saya campurkan dengan disinfektan. Ini kita tinggal nyemprot ini teman-teman. Yang perlu kita perhatikan adalah cara penyemprotannya seperti ini. Dia tidak terlalu basah dan kita harus lap dengan tisu ataupun kain lap, boleh teman-teman. Bahkan yang lebih bagus kita buat untuk apanya, untuk melapnya itu ada semacam alat pencuci piring yang agak kasar itu boleh kita gunakan teman-teman. Bahkan untuk amplas yang nomor 1000 boleh teman-teman. Jadi kalau telur ini kan ada pori-pori nih, jadi teman-teman harus membersihkan bagian-bagiannya itu nggak sampai ke pori-pori sih, cuman bagian-bagian yang kotor, yang ada kotoran-kotorannya, karena kotoran tersebut mengandung salmonella namanya teman-teman. Itu bahkan salmonella tersebut akan mempercepat pembusukan dalam telur melalui pori-pori. Oleh karena itu sebelum kita masukkan ke mesin tetas, ada bagusnya kita semprot ini teman-teman, seperti ini, lap kering. Oke, masukkan lagi. Selanjutnya teman-teman, suhu. Hal paling penting dalam penetasan itu adalah konstan suhu. Ketika suhunya konstan, itu akan membuat daya tetasnya lebih tinggi teman-teman. Berapa suhu yang disarankan untuk penetasan? Itu antara 38,7 sampai 39 teman-teman. Kalau di atas itu kemungkinan telur Anda bisa masak gitu loh teman-teman. Jadi suhu harus kita perhatikan. Selanjutnya adalah penanganan ataupun yang disebut dengan handling teman-teman. Bagaimana cara penanganan kita? Ada tata laksananya mulai dari hari pertama sampai umur 21 hari kalau dia ayam. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini mesin tetasnya, mesin tetas
merek Rikon dengan kapasitas 1000 telur ayam teman-teman. Oke teman-teman, ini di tombol ini penunjuk suhu teman-teman 38,1 dan kelembapannya 66%. Oke teman-teman, ini di bawah minimal ini teman-teman ya, yang seharusnya 38,7 dan ini 70 teman-teman. Kelembapannya berada pada angka 70 seharusnya. Tapi ini kenapa dia rendah? Karena memang kebetulan cuaca di sini agak dingin teman-teman. Dan untuk menggunakan mesin tetas ini cukup gampang teman, karena ini memang full otomatis. Ini terlihat ada tulisan chicken teman-teman, artinya yang di dalam itu adalah telur ayam, sebagai untuk mengukur suhu ayam, untuk apa namanya, yang kita tetaskan ayam. Jadi setelannya suhu semua itu setelan suhu ayam, yaitu 38,7. Ini rendah teman-teman. Oke, di sampingnya ada duck. Ini artinya itik teman-teman, ataupun bebek. Dan ini ada ghost, angsa teman-teman. Yang selanjutnya ada burung, ini sejenis burung merpati teman-teman. Sama ini pisan juga sama, tidak jauh beda dengan besar telur puyuh. Dan ini teman-teman, kalau kita mau menetaskan telur bebek, tinggal hanya menekan suhunya teman-teman. Terus selanjutnya kalau untuk memindahkan kita misalnya ke angsa, ke ghost, kita cukup menekan tombol mode. Perhatikan teman-teman, tombol merah ini nanti akan berpindah pada tombol ghost. Oke, tekan lama teman-teman. Oke, itu posisi di duck teman-teman, artinya itik. Oke, kita mau pindahkan ke angsa, cukup tekan lama teman-teman. Oke, angsa. Selanjutnya terus pisan. Oke, bagaimana kalau kita mau menggunakan suhu yang kita inginkan itu cukup pindahkan ke custom teman-teman. Kalau custom ini tergantung kita berapa suhu yang kita inginkan. Misalnya di ayam itu 38,7, akan tetapi teman-teman, pada suhu di sini dia itu udah menyetel itu suhu untuk chicken itu berapa, suhu untuk bebek berapa, suhu untuk angsa berapa, selanjutnya sampai selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, ini akan kita pindahkan karena kebetulan yang di pertama ada di sini adalah chicken, maka pengaturan telur ayam yang kita buat, walaupun di dalam sini ada 120 butir telur bebek teman-teman. Oke, nggak apa-apa, ini karena memang duluan 2 minggu dia teman-teman, karena seminggu lagi akan menetas. Oke teman-teman, tadi peralatan yang kita butuhkan ada di sini. Ini berat telur yang disarankan dalam penetasan itu teman-teman, itu harus sudah mencapai 50 sampai 65. Ini ada sampel 3 teman-teman. Telur ini tidak bisa sebagai syarat ditetaskan karena tidak memenuhi 50 sampai 65. Oke, ini teman-teman ini bisa ditetaskan. Maaf, saya tadi keliru. Ini beratnya 75, ini bisa 75. Kalau untuk telur ayam ini terlalu besar. Nah, ini yang untuk maaf teman-teman, setelannya salah ini. Oke. Ini beratnya 40, makanya ini teman-teman tidak memenuhi persyaratan, makanya di akhir. Oke, peralatan yang selanjutnya adalah senter teman-teman. Senter ini gunanya untuk menghandling
daripada telur tersebut. Oke, langsung saja teman-teman. Kita lihat di dalam mesin tetas. Nah, ini teman-teman ada telur tetas, dan ada memang beberapa yang sudah mau menetas teman-teman, karena itu sudah terhitung dari tanggal 20. Ini ada kita namanya recording teman-teman ya, tanggal berapa kita masukkan ke mesin tetas, siapa punya, ada semua teman-teman. Oke, itu teman-teman tombol ketika suhu di bawah yang kita setel itu ekstrim, dia akan bunyi tombol gitu. Nah, tuh teman-teman, suhu yang kita sarankan adalah 37,8, sedangkan dia 36,5. Jadi alarmnya hidup gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini ada telur telur bebek ini sekitar 120, dan ada lagi itu telur ayam ada 80 butir teman-teman. Oke teman-teman, ini telur-telur ayam yang seperti ini yang mau menetas teman-teman, saran saya kita tidak usah membantu penetasan tersebut, karena untuk keluar dari telurnya sendiri ataupun cangkangnya dia tidak bisa, apalagi dia untuk bertahan hidup pun nanti setelah kita bantu itu tidak akan bisa teman-teman. Keluar dari, istilahnya seperti ini, keluar dari telur saja tidak sanggup, apalagi nanti mengarungi kehidupan yang lebih pahit lagi, begitu teman-teman ya, seperti yang kita rasakan ini ketika harga-harga ayam dan telur sangat murah. Nah, dia nggak sanggup nanti itu teman-teman. Ini ada beberapa ya teman-teman, ini ada 5 butir. Oke teman-teman, selanjutnya ini kita bandingkan bagaimana telur yang bagus setelah berumur 2 minggu teman-teman, umur 2 minggu, umur seminggu, bahkan telur yang baru kita masukkan ke mesin tetas. Bagaimana prosesnya dan bagaimana perubahannya di dalam mesin tetas setelah kita masukkan gitu teman-teman. Oke teman-teman, teman-teman peternak lihat sendiri, ini seperti telur yang polos dan tidak ada reaksi apa-apa. Artinya ini teman, ini telur ini tidak akan menetas, karena kemungkinan ini proses membawanya ke sini terlalu bergoyang-goyang ataupun tidak fertil seperti itu teman-teman. Jadi nampak sekali di dalamnya ini terlihat polos dan tidak ada bercak darah, urat-urat darah. Kalau dia telur yang bagus teman-teman, dia itu akan mempunyai urat-urat di dalamnya teman-teman, urat-urat yang menyambung seperti darah seperti itu. Ini terlihat teman-teman sudah hitam ya. Ini yang hitam seperti ini dan agak berbau, itu teman-teman mendingan buang. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang perlu. Oke, di manajemennya tadi ada yang terlupa teman-teman. Manajemen penetasannya, begitu meletakkan telur di dalam mesin tetas, kita harus membuat dalam posisi miring teman-teman, ataupun bisa dibilang 45 derajat, dengan catatan kantong udara di dalam tuh ada kantong udara teman-teman, di bagian yang paling tumpul dari telur itu ada kantong udara. Posisi di atas itu kantong udara dalam posisi miring 45 derajat teman-teman. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah ketika berumur 4 hari telur itu harus dibalik teman-teman. Semakin sering dibalik itu semakin sering akan semakin bagus,
begitu menetas nanti. Tujuan pembalikan itu adalah supaya ketika menetas nanti bulu-bulu ayam tidak menempel pada selaput cangkang.